Apakah MacBook Air M1 di tahun 2023 masih layak untuk dibeli? Membeli laptop adalah investasi besar dan wajar jika kamu ingin membuat keputusan yang tepat. Hai, nama saya Vita Masli dan selamat datang di channel Suara Vita. Tapi sebelumnya, silahkan klik tombol subscribe and likes video ini ya. MacBook Air M1 ini adalah model yang relatif baru yang dirilis di tahun 2020 dan dijual secara resmi di Indonesia di Januari 2021. Dan produk ini sudah mendapatkan pujian tinggi karena kinerjanya, daya tahan baterai, dan desainnya yang ringan. Namun, ketika mempertimbangkan apakah akan membeli MacBook Air M1 di tahun 2023, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama-tama, teknologi terus berkembang dan mungkin akan tersedia model MacBook Air yang lebih baru dan lebih canggih di tahun 2023 ini. Model yang lebih baru ini mungkin menawarkan kinerja yang lebih baik, daya tahan baterai yang lebih lama, dan fitur yang lebih di-upgrade. Misalnya nih, Apple mungkin merilis MacBook Air dengan prosesor baru atau layar resolusi yang lebih tinggi yang mungkin layak ditunggu jika fitur ini penting bagi kamu. Selain itu, Apple mungkin merilis versi baru sistem operasi dalam beberapa tahun ke depan yang mungkin membuat MacBook Air M1 menjadi usang lebih cepat. Tapi sebenarnya jangan terlalu khawatir karena Apple selalu menyediakan upgrade sistem operasinya 6-7 tahun dari tahun produksi produknya. Kedua, harga MacBook Air M1 mungkin akan turun seiring waktu. Ini membuatnya menjadi pilihan yang lebih terjangkau pada tahun 2023. Namun, kemungkinan harga juga dapat meningkat karena inflasi atau faktor lainnya. Ketika membuat keputusan tentang pembelian laptop, memang penting untuk mempertimbangkan anggaran kamu dan apakah kamu mampu membayar harga MacBook Air M1 saat ini atau menunggu beberapa tahun untuk penurunan harga yang potensial. Ketiga, penting untuk mempertimbangkan kondisi pasar laptop di tahun 2023. Pada saat ini mungkin ada laptop lain di pasar yang menawarkan kinerja yang sama atau lebih baik dari MacBook Air M1 dengan harga yang lebih rendah. Selalu bijaksana ya untuk melakukan penelitian dan membandingkan model yang berbeda sebelum membuat keputusan pembelian. Terakhir, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kebiasaan penggunaan kamu. Jika kamu memerlukan laptop dengan kinerja tinggi untuk tugas-tugas yang menuntut seperti pengeditan video atau game, mungkin layak menunggu model baru dengan spesifikasi yang lebih baik. Namun, jika kamu hanya memerlukan laptop dasar untuk tugas sehari-hari seperti menjelajah web dan pengolahan data, sesekali mengedit video, membuat musik, mengolah gambar, mencoba sedikit animasi, dan sama sekali tidak bermain game seperti saya, MacBook Air M1 mungkin merupakan pilihan yang cocok bahkan pada tahun 2023. Dalam kesimpulannya, meskipun sulit untuk memberikan jawaban yang pasti, keputusan untuk membeli MacBook Air M1 pada tahun 2023 pada akhirnya tergantung pada berbagai faktor. Penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati kebutuhan dan anggaran kamu, serta kemajuan teknologi potensial yang mungkin mempengaruhi nilai MacBook Air M1 di masa depan. Tapi mana ada sih teknologi yang harganya tidak semakin turun ketika ada teknologi yang baru, ya kan? Ini juga berlaku pada semua teknologi baru yang nantinya akan mengusang seiring jalannya waktu dan harganya pastinya juga akan lebih menurun. Seperti biasa, bijaksana untuk melakukan penelitian dan membaca ulasan dari sumber yang dapat dipercaya sebelum membuat keputusan pembelian. Termasuk rajin-rajin deh nonton video dari channel Suara Vita ya. Selain itu penting untuk mempertimbangkan jangka waktu penggunaan laptop. Jika kamu mencari laptop yang akan bertahan beberapa tahun, mungkin layak berinvestasi dalam model baru pada tahun 2023 yang akan memiliki masa pakai yang tentunya lebih lama. Tapi jika kamu hanya mencari solusi jangka pendek atau laptop untuk digunakan untuk proyek tertentu, MacBook Air M1 mungkin merupakan pilihan yang cocok. Tapi menurut aku, dilihat dari pengalaman yang sudah ya, bahkan MacBook Air keluaran tahun 2017 masih kelihatan tidak ketinggalan zaman dibandingkan laptop-laptop merek lain. Jadi menurut aku, MacBook Air M1 ini tidak akan ketinggalan zaman bahkan untuk beberapa tahun ke depan. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah ketersediaan dukungan dan perbaikan untuk MacBook Air M1. Karena ketika laptop semakin tua, mungkin lebih sulit untuk menemukan suku cadang pengganti atau memperbaikinya jika terjadi masalah.
Penting untuk meneliti ketersediaan dukungan dan perbaikan untuk MacBook Air M1 dalam beberapa tahun ke depan untuk memastikan bahwa kamu dapat terus menggunakan laptop ini selama mungkin. Menurut pertimbangan aku sih, suku cadang pengganti atau perbaikannya tentu tidak akan sulit untuk MacBook Air M1 di tahun ini maupun di tahun-tahun ke depan. Lagian kita kan tidak mau ya kalau MacBook kita rusak, ya nggak sih? Dalam hal fitur saat ini dari MacBook Air M1 layak dicatat juga bahwa ia memiliki desain tanpa kipas yang dapat bermanfaat bagi mereka yang lebih suka laptop yang lebih tenang. MacBook Air M1 juga memiliki daya tahan baterai yang lama yang dapat membantu bagi mereka yang perlu menggunakan laptop mereka saat bepergian atau yang malas ngecas kayak saya. Selain itu, MacBook Air M1 telah mendapat pujian karena kinerja dan kecepatannya menjadikannya pilihan yang baik bagi mereka yang memerlukan laptop yang dapat menangani tugas-tugas yang berbeda sekaligus. Pada akhirnya, apakah akan membeli MacBook Air M1 pada tahun 2023? Ini tergantung pada kebutuhan, anggaran, dan prioritas pribadi kamu. Penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang disebutkan tadi dan melakukan penelitian sebelum membuat keputusan. Selain itu perlu diingat bahwa mungkin ada laptop lain di pasaran pada tahun 2023 yang menawarkan fitur yang sama atau lebih baik dari MacBook Air M1. Jadi penting untuk tetap up to date dengan rilis baru dan ulasannya. Apakah kamu masih tetap ingin menggunakan MacBook Air M1? Atau masih bingung nih antara MacBook Air M1 atau M2? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Vita Masli, signing off. Jangan lupa subscribe and like dan share video ini jika kamu anggap berguna. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye, Assalamualaikum.